Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan tahunan. Kita setiap musim libur sekolah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa dipertemukan di masjid yang mulia ini guna mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempermudah jalan kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudah baginya jalan menuju surga. Tema kajian kita pada kesempatan malam hari ini apa? Tanda seorang akan mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur dan azab kubur benar adanya berdasarkan banyak dalil, baik dalam ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan setelah kematian yang dinamakan alam barzakh. Barzakh artinya adalah pembatas. Pembatas antara dunia dan akhirat. Alam barzakh bukan merupakan hari kiamat, bukan hari akhir. Belum ada surga, juga belum ada neraka. Namun kehidupan di alam barzakh atau alam kubur dihukumi hukum alam akhirat. Dilihat dari dua sisi. Yang pertama, manusia sudah tidak bisa lagi menambah amal.
sudah tidak bisa sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Yang kedua, dia mulai menerima balasan dari seluruh amal dia di akhirat. Dia mulai mendapatkan balasan, ganjaran dari seluruh apa yang ia perbuat di dunia, baik amal kebaikan maupun amal keburukan. Seorang yang mengisi umurnya ketika di dunia dengan amal saleh, maka jelas dia akan mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya, orang yang mengisi umurnya dengan perbuatan dosa dan maksiat, maka ia akan mendapatkan azab kubur. Ia dihukumi akhirat. Makanya Nabi SAW bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat singgah pertama menuju kampung akhirat. Imma an yakuna raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Dua keadaan di alam kubur, bisa jadi ia merupakan salah satu taman dari taman-taman surga, atau salah satu kolong dari kolong-kolong neraka. Karenanya Utsman bin Affan ketika disebutkan di sisinya alam barzakh atau alam kubur, ia menangis. Sementara ketika disebutkan surga dan neraka, dia tidak menangis. Maka ia ditanya, disebutkan di sisimu surga dan neraka, engkau tidak menangis, dan ketika disebutkan alam kubur engkau menangis. Maka Utsman mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah, imma an yakuna raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Sesungguhnya kuburan itu merupakan tempat singgah pertama menuju kampung akhirat. Ia bisa jadi merupakan salah satu taman dari taman-taman surga, atau salah satu kolong dari kolong-kolong neraka. Maka barang siapa mendapatkan nikmat kubur di hari ini, maka di hari kiamat kelak keadaannya akan lebih mudah. Apabila dia mendapatkan nikmat kubur pada hari ini, maka nikmat di akhirat kelak jauh lebih indah. Sedangkan orang yang mendapatkan azab kubur hari ini, maka azab neraka kelak keadaannya akan lebih pedih. Ada tanda seorang kelak akan mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur. Apa tandanya? Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fahalul abdi fil qabri kahalil qalbi fis sadr. Keadaan seorang hamba kelak di alam kubur seperti keadaan hatinya di dalam dada ketika di dunia. Na'iman wa adzaba, baik mendapatkan nikmat atau azab. Wa sijnan au sijnan wa intilaqa, baik
terpenjara maupun merdeka. Artinya apa? Orang yang menjalani hidup di dunia ini dengan tenang, lapang dada, hati dan jiwanya tenang, maka itu merupakan tanda bahwa dia kelak ketika di alam kubur akan mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya orang yang selalu gundah gulana, dadanya sempit, jiwanya tidak tenang, maka itu juga merupakan tanda bahwa seperti itulah keadaan dia kelak di alam kubur. Maka penting bagi kita mencari bagaimana cara menenangkan jiwa kita. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan jiwa yang tenang. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Karena jiwa yang tenang di dunia akan tenang di alam kubur. Dengan apa ketenangan jiwa itu bisa kita dapat? Yang pertama tentunya adalah dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha ayat 123 dan 124. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan susah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, zikri di sini para ulama ahli tafsir menyebutkan dua makna. Makna yang pertama, zikri artinya mengingatku. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Makna yang kedua, zikri artinya peringatanku. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak akan kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Ia pun mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma. Kelak di hari kiamat dia akan mengatakan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah balasan yang diberikan kepada engkau ketika di dunia engkau melalaikan ayat-ayat Allah. Matanya buta, tidak mau melihat ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat syar'iyah maupun ayat-ayat kauniyah. Tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat di dunia. Telinganya tidak mau mendengar peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah balasan dia kelak di hari kiamat. Jadi dalam dua ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan jaminan seseorang tidak akan susah, sekaligus merupakan ancaman orang yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya pasti akan sempit. Meskipun fasilitas
kenikmatan dia miliki. Meskipun rumahnya megah, kendaraannya mewah, uangnya melimpah, tapi dia berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dijamin dia akan menghadapi kesulitan-kesulitan, serasa di penjara meskipun tinggal di istana. Sebaliknya orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun fasilitas hidup yang dia miliki, jiwanya akan tetap tenang. Dan semakin seseorang banyak melakukan dosa dan maksiat, maka beban hidupnya juga akan semakin berat. Di dalam surah Al-Insyirah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi anqadha dhahrak. Dosa itu yang membebani hidupmu. Dosa itu tidak terlihat dengan mata, tapi orang yang melakukan dosa pasti akan bertambah beban hidupnya. Semakin bersih seseorang dari dosa dan maksiat, maka beban hidupnya semakin ringan. Meskipun penghasilannya kecil, meskipun dia orang miskin atau bahkan fakir, itu terbukti bagaimana kehidupan mayoritas para sahabat. Mayoritas para sahabat itu, terutama di awal-awal Islam, mereka itu hidup di bawah garis kemiskinan, penderitaan. Kalau kita melihat orang yang paling miskin di zaman kita ini, di masyarakat kita yang biasa kita kasih sedekah atau kita kasih zakat fitri ketika akhir Ramadan, keadaan sahabat itu jauh lebih miskin dari dia. Bagaimana gambaran kemiskinan di zaman sahabat? Kita mengenal para sahabat Ahlus Suffah. Mereka adalah orang-orang beriman yang hijrah ke Madinah dalam keadaan sebatang kara, tidak memiliki apapun. Kemudian Nabi tempatkan mereka di Masjid Nabawi. Di antaranya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keadaan mereka terkadang tidak makan berhari-hari. Namun meskipun mereka dengan keadaan serba dan sangat kekurangan, mereka tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Hingga Allah memperingatkan orang-orang beriman saat itu untuk memperhatikan keadaan mereka. Allah berfirman, ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Wahai orang-orang beriman, kalian bisa melihat bahwa mereka itu sedang kelaparan dari raut wajah mereka. Wajahnya pucat karena berhari-hari tidak makan. Namun menampakkan seolah-olah mereka berkecukupan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan sampai orang-orang di sekitar mereka tidak tahu kalau mereka itu sedang kelaparan, karena memang tidak pernah mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka. Kita pernah mendengar hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda yang ingin menikah tapi tidak memiliki apapun. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pemuda ini, berikan kepada calon istrimu mahar. Wahai Rasulullah, hartaku hanya sarung ini saja. Apa yang bisa engkau perbuat dengan sarung? Kalau sarung ini engkau pakai, berarti istrimu tidak bisa mengambil manfaat dari mahar ini.
Sementara mahar itu adalah pemberian suami untuk dimiliki istri. Kalau engkau berikan kepada istrimu, kamu nggak sarungan, nggak pakai pakaian. Pulanglah ke rumahmu, cari apa yang bisa engkau jadikan mahar untuk calon istrimu. Dia pulang ke rumah, cari benda apa yang bisa dijadikan mahar. Kembali lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada. Nabi mengatakan, cari meskipun hanya sekedar cincin besi. Dia cari-cari, tidak ada. Kembali lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia hanya bisa duduk, nggak punya mahar sama sekali. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencelanya. Kamu tuh sudah kere, pengen kawin lagi? Enggak. Mungkin kalau di zaman sekarang dibully, tidak. Nabi mencarikan solusi. Nabi bertanya kepadanya, hal ma'aka minal Qur'an? Apakah engkau punya hafalan Al-Quran, keahlian dalam Al-Quran? Maka ia mengatakan iya. Dia menghafal, punya hafalan surah Al-Baqarah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan pemuda ini dengan wanita ini dengan mahar mengajarkan surah Al-Baqarah. Dan ini harus diperhatikan, bukan membaca surah Al-Baqarah kemudian itu menjadi mahar, tidak. Tapi ini merupakan mahar profesi. Jadi kesalahan sebagian orang menjadikan ayat-ayat Al-Quran bacaannya sebagai mahar. Ini tidak benar ya. Maharnya surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah, kemudian diakad nikahkan atau akad dulu kemudian membaca surah Al-Fatihah. Atau 30 juz Al-Quran bahkan. Ini tidak benar. Karena dalam lafadznya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ajarkan apa yang engkau hafal dari Al-Quran. Karena profesi itu ada nilainya, ada harganya. Guru TPA dibayar sebulan berapa? Itu ada nilainya. Guru TPA itu mengajarkan Al-Quran. Dan ini sama dengan apa yang dilakukan oleh mertua Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika menjadi buronan Fir'aun, dia lari ke negeri Madian sebatang kara, tidak punya apa-apa. Kisahnya ada dua wanita yang dia tolong. Dua wanita ini mengembala kambing, ingin mengambil air untuk diberikan kepada kambing-kambingnya. Namun yang mengambil air adalah laki-laki yang besar-besar, sehingga wanita ini di belakang menunggu semuanya selesai. Nabi Musa melihatnya. Nabi Musa itu badannya kuat ya. Sekali pukul orang itu bisa tewas. Nah, petinju di zaman sekarang meskipun kelas berat, sekali pukul belum ada yang tewas. Ini Musa ketika melerai antara orang Kipti dengan Bani Israel, dia ingin melerai, memukul. Itu tidak niat membunuh, tapi karena kekuatannya sekali pukul tewas. Kemudian dia jadi buronan. Singkat cerita, dia menolong dua wanita ini ya karena badannya kuat, mudah ya. Orang berdesak-desakan itu dia singkirkan, dia kasihkan kepada kedua wanita itu. Kemudian kedua wanita ini pulang menemui ayahnya. Ayahnya sudah tua, menceritakan apa yang terjadi. Maka orang tuanya memanggil Nabi Musa ke rumahnya. Maka mertuanya mengatakan, inni unkihuka bi ihda bnatai hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Aku menikahkan engkau dengan salah satu putriku ini dengan mahar menggembala kambing selama 8 tahun.
Jadi profesinya sebagai penggembala kambing. Jadi upah dari menggembala kambing inilah yang dijadikan mahar. Dan ini solusi ya bagi para orang tua yang memiliki putri, kalau melihat anak-anak muda yang soleh tapi pengangguran, nganggur tapi soleh, soleh tapi nganggur. Nah, itu lebih baik daripada orang punya pekerjaan tapi fasik. Ya, panggil pemuda ini. Nah, saya punya putri, kebetulan saya owner perusahaan, saya nikahkan kamu dengan putriku, dengan mahar kamu jadi direktur perusahaan. Iya. Yang jelas kita kembali kepada kisah sahabat tadi ya. Lihat bagaimana miskinnya para sahabat ya. Hanya memiliki satu sarung. Kita kalau ke orang miskin di masyarakat kita, lihat rumahnya, pakaiannya banyak ya. Makannya juga 3 hari sekali, HP-nya bagus. Itu miskin, dapat zakat. Tapi kita lihat bagaimana meskipun para sahabat itu miskin, nggak ada yang stres kan? Nggak ada hadis yang meriwayatkan sahabat itu mengeluh kenaikan BBM atau kenaikan listrik. Nggak pernah. Mereka silih berganti datang kepada Nabi SAW. Apa yang mereka tanyakan kepada Nabi SAW adalah perkara-perkara keimanan. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang dimulai dengan yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi. Orang-orang beriman, para sahabat bertanya kepada Nabi yang berkaitan dengan agama mereka. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal-hilal. Karena agama kita itu banyak dikaitkan dengan hilal. Kita memulai awal puasa Ramadan dengan hilal, selesai Ramadan dengan hilal, menunaikan ibadah haji dengan hilal, puasa Arafah dengan hilal, kita puasa Asyura ya, yang insyaallah jatuh pada hari Selasa, Seninnya adalah Tasu'a, itu adalah dengan hilal. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid, karena di situ ada hukum-hukum yang harus ditaati oleh laki-laki ketika istrinya sedang haid. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi SAW, apa yang mereka tanyakan kepada Nabi SAW? Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdol? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Itu banyak sekali hadis yang dimulai dengan pertanyaan seperti ini. Dalam konteks lainnya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Jadi mereka meskipun miskin, pertanyaannya adalah bagaimana mereka menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah. Tidak pernah menanyakan, wahai Rasulullah, bisnis apa yang paling prospek di zaman sekarang? Wahai Rasulullah, kapan korma ini naik ke harganya? Tidak. Meskipun mereka miskin. Itu mayoritas sahabat. Di awal Islam, mereka di bawah garis kemiskinan. Mereka baru mendapatkan limpahan harta dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika tahun 7 Hijriah, setelah perang Khaybar.
Karena penduduk Khaybar, Yahudi Khaybar itu memiliki kebun-kebun kurma yang sangat banyak, sehingga tidak ada lagi yang kelaparan, tidak kekurangan pangan lagi ketika setelah Rasulullah menaklukkan Khaybar. Lebih melimpah lagi di zaman Umar ibnul Khattab, karena Umar ibnul Khattab menaklukkan dua negara superpower saat itu, Romawi dan Persia. Puncak dari penaklukan Persia ketika kaum muslimin, para sahabat, menaklukkan pusat pemerintahan Persia yaitu Al-Madain. Saat itu banyak sekali harta benda karena itu pusat pemerintahan, dan mereka membangun kerajaan tersebut sudah ribuan tahun yang lalu. Sejak zaman kuno mereka menyimpan emas, perak, permadani, sutra, semuanya ada di dalamnya. Tidak terhingga, tidak terhitung. Dan Umar ibn Khattab sebagai khalifah saat itu ketika mendapatkan bagian dari ghanimah, dia memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf yang saat itu yang terkenal dengan ahli niaga, demi Allah engkau harus menjual semuanya hari ini dan bagikan kepada kaum muslimin. Jadi mereka itu, ya, para sahabat adalah orang-orang yang dikejar-kejar dunia dan mereka lari dari dunia. Itu keadaan para sahabat. Adapun generasi setelah mereka, di antara para raja, mereka dikejar dunia dan mereka menikmatinya dengan cara yang halal, dan itu masih pada batas yang dibolehkan. Sementara keadaan kita mengejar-ngejar dunia, dunia tidak kunjung kita dapat. Kalau para sahabat mereka dikejar dunia, mereka lari dari dunia. Sebagian raja, penguasa dari kalangan tabi'in, mereka dikejar dunia, mereka menikmatinya dengan cara yang halal. Sementara kita lelah mengejar dunia, dunia tidak kunjung kita dapatkan. Baik. Sementara keadaan orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat bagaimana keadaan orang-orang fasik, keadaan orang-orang kafir. Mereka kesulitan untuk mendapatkan ketenangan jiwa, sehingga harus minum khamr, mengkonsumsi narkoba. Mereka bukan tidak tahu kalau narkoba itu membahayakan, merusak fisik, merusak akal. Tapi mereka tahunya bahwa ketenangan itu bisa didapat hanya dengan itu. Jadi meskipun mereka mewah fasilitas hidupnya, tapi untuk mencari, untuk mendapatkan ketenangan jiwa itu serasa sulit. Rumah sakit jiwa itu penuh. Di zaman Rasulullah nggak ada rumah sakit jiwa, ya, psikiater, psikolog. Ya. Sementara di zaman kita, ya, yang keadaannya jauh lebih baik secara dunia daripada dibandingkan mayoritas para sahabat, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Makan bukan hanya 3 kali sehari, ya. Makan sudah tidak kekurangan kita makan. Sandang, papan, pangan itu sangat berkecukupan. Kok stres, kenapa? Maka kita koreksi diri kita, sejauh mana kita mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap aturan-aturan Allah tatkala kita ikuti, maka jiwa kita akan semakin tenang. Nabi bersabda, as-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Jujur itu adalah ketenangan.
Sementara dusta itu adalah keguncangan hati. Ketika seorang jujur sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak ada beban dia, tenang hidupnya. Ketika dusta dan semakin banyak dusta, maka hidupnya akan semakin tidak tenang. Dan itulah yang menimpa para koruptor. Ada koruptor jujur? Ada. Ya. Jadi meskipun lolos, ya, bisa mengembelapkan sekian miliar, sekian triliun, ya, tidak amanah, beban. Meskipun dia bisa bangun rumah megah, beli mobil mewah, pasti tidak akan tenang. Tapi orang yang penghasilannya kecil, penuh dengan kejujuran, tenang, gak ada beban. Dosa dan maksiat akan menjadikan beban bagi seseorang, sementara ketaatan akan menjadikan ketenangan. Menikah contohnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum yang sangat familiar ayat ini di telinga kita. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kalian berpasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian sukun, sakinah, tenang dengan pasangan kalian. Orang yang nggak punya pasangan ya nggak akan tenang, karena orang berpaling dari berpasangan itu menyelisihi fitrah manusia. Meskipun dia niatkan untuk ibadah kepada Allah, kemudian mengharamkan pada dirinya menikah, maka pasti tidak akan tenang, seperti yang dilakukan oleh para rahib di dalam agama Nasrani yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan tata cara peribadatan kerahiban. Apa tata cara ibadah kerahiban? Seseorang meninggalkan kenikmatan dunia, tidak menikah, ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibtada'uha, mereka buat-buat cara tersebut. Ibtada'uha, berbuat bid'ah. Karena cara tersebut tidak diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel semuanya menikah. Bahkan mereka semuanya poligami. Tidak hanya menikah, tapi menikah dengan banyak wanita. Jadi yang dilakukan oleh rahib itu bukan ajaran Allah. Ma katabnaha 'alaihim, kami tidak perintahkan kepada mereka. Illa ibtigha'a ridwanillah, melainkan mereka melakukannya untuk mencari keridhaan Allah. Jadi ternyata ikhlas saja itu tidak cukup. Yang penting niatnya baik. Tidak cukup. Amalannya sesuai dengan perintah Allah atau tidak, itu juga penting. Menjadi syarat sahnya amal. Selain ikhlas, amalan tersebut sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah. Jadi karena para rahib tersebut mengamalkan amalan meskipun ikhlas namun tidak diajarkan oleh nabi-nabi mereka, bukan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka dapatkan, namun justru mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Ustaz. Kita lanjutkan.
Kemudian yang kedua, ketenangan jiwa bisa kita dapatkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Para salaf mengatakan zikrullahi dawaun wa zikrun nasi daun. Mengingat Allah itu adalah obat, sementara mengingat manusia itu adalah penyakit. Ini perbedaannya ketika kita mengingat Allah dan mengingat manusia. Ketika kita rindu pada seseorang, manusia, siapapun itu, semakin diingat semakin tersiksa jiwa kita, iya tidak? Semakin diingat semakin tersiksa. Itu rindu kepada manusia, mengingat-ingat manusia. Sementara ingat Allah itu menjadikan jiwa kita tenang. Maka tatkala hati kita gundah, segera kita perbanyak zikir, perbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan seterusnya dari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir itu bukan hanya zikir lisan. Zikir itu ada kalanya zikir hati, ada kalanya zikir lisan, ada kalanya zikir anggota badan. Zikir hati tiada lain adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir lisan menyebut, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Dan zikir dengan anggota badan adalah mengikuti aturan Allah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ketika seorang mencari nafkah misalnya, dan dia hanya mencukupkan dengan harta yang halal, dia hindari, dia jauhi harta yang syubhat, apalagi harta yang haram. Meskipun lisannya sedang tidak berzikir, hakikatnya dia sedang berzikir. Karena dia ingat aturan Allah. Dia ingat kalau dia mencari harta yang halal, Allah akan ridho kepada dirinya. Allah akan memberikan pahala kepada dirinya. Sementara jika dia mencari atau mengambil harta yang haram, pasti Allah akan murka kepada dirinya. Jadi ketiga macam zikir ini kalau kita lakukan pasti akan mendatangkan ketenangan jiwa kita. Zikir hati maupun lisan, hati dan lisan, maupun zikir hati dan anggota badan. Itu akan mendatangkan ketenangan pada jiwa kita. Kemudian yang ketiga, ketenangan jiwa akan kita dapatkan dengan beriman pada takdir Allah di saat tertimpa musibah. Beriman terhadap takdir Allah terutama di saat kita tertimpa musibah. Yang sering menjadikan kita bersedih adalah musibah. Dan itu sudah merupakan naluri manusia. Ketika tertimpa musibah pasti bersedih. Namun seorang mukmin yang beriman kepada takdir Allah, meskipun sedih jiwanya tetap tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11.
ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Berkata Alqamah rahimahullah berkenaan dengan ayat ini, huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Dia adalah seseorang yang tertimpa musibah dan dia mengetahui bahwasanya musibah tersebut datangnya dari Allah, maka dia ridho dan pasrah. Dia menyadari bahwa dia adalah makhluk ciptaan Allah. Dia sadar bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya tenang. Saya ini hamba, saya ini budak. Apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya, itu yang terbaik buat saya. Maka dia tenang. Adapun orang yang tidak beriman kepada takdir, maka ketika tertimpa musibah hatinya akan mendidih. Ketika dia tidak tahan lagi, maka akan tampak pada ucapannya dan perbuatan anggota badannya. Lisannya sumpah serapah, berkata-kata kotor, bahasa Jawanya misuh. Itu merupakan tanda bahwa dia tidak tenang. Anggota badannya pun demikian, membanting barang, mecahkan piring, tendang pintu, mecahin kaca, bahkan menyakiti dirinya, membenturkan kepalanya ke tembok, memukul-mukul kepalanya. Itu terjadi saking gejolaknya jiwa sehingga dia sampai menyakiti dirinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'anallah man laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah. Bukan golongan kami orang yang tatkala tertimpa musibah latamal hudud, menampar-nampar mimpi, wa syaqqal juyub, merobek-robek pakaian, wa da'a bid'wal jahiliyah, atau menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Musibah itu pasti akan menimpa siapapun. Yang membedakan antara mukmin, orang yang beriman kepada Allah, dengan yang lainnya adalah kepercayaan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang menjalani musibah tersebut dengan keimanan pada takdir, maka jiwanya akan tenang. Bukan berarti tidak boleh berusaha. Berusaha diperintahkan, bukan hanya tidak boleh. Ketika kita tertimpa musibah, kita diperintahkan untuk keluar dari musibah tersebut. Di antara caranya apa? Doa. Makanya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar terhindar dari musibah atau keluar dari musibah atau dimudahkan dalam menghadapi musibah. Usaha yang syar'i atau usaha yang hissi. Ketika sakit, selain berdoa juga berobat, pergi ke dokter. Miskin, selain berdoa juga berusaha mencari nafkah, bekerja. Itu tidak hanya boleh tapi diperintahkan. Bedanya dia bekerja dengan disertai keimanan pada takdir, bekerjanya pun lebih tenang daripada orang yang miskin tidak beriman kepada takdir. Maka apa yang terjadi? Dia akan mudah putus asa, akan mudah stres. Tapi kalau orang yang beriman pada takdir, dia akan bekerja sebaik mungkin, hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hasil apapun yang dia dapatkan, dia tetap tenang. Begitu juga orang yang sakit. Orang beriman, dia berusaha
berobat, hatinya tenang. Dan ketenangan jiwa di saat berobat itu terbukti membantu cepatnya proses kesembuhan pada dirinya. Sebaliknya orang yang tertimpa sakit kemudian stres berat, maka juga akan berpengaruh pada kesehatannya, lebih memperburuk keadaan kesehatannya, dan itu nyata. Maka sekali lagi musibah itu akan dialami oleh siapapun. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak pernah mendapatkan musibah. Namun seorang mukmin bisa tenang dalam menghadapi musibah tatkala dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara ketenangan jiwa bisa didapatkan dengan menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim. Nabi SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajarinya, membaca dan mempelajari. Melainkan turun pada mereka sakinah, ketenangan. Maka majelis ilmu itu juga dinamakan Raudhatul Jannah, taman surga. Nabi bersabda, idza marartum biryadil jannati farta'u. Jika kalian melewati majelis zikir, jika kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka mendekatlah. Para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, apa taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, hilakul dzikir, halakoh dzikir. Halakoh di situ dibacakan peringatan-peringatan Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menjadikan kita ini masuk ke dalam salah satu taman dari taman-taman surga. Jadi di dunia ini sudah terdapat surga sebelum surga akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini terdapat surga, barang siapa yang tidak memasukinya maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Surga di dunia ini tiada lain adalah ketenangan jiwa. Dengan mengikuti petunjuk Allah, banyak berzikir kepada Allah, ingat takdir ketika mendapatkan musibah, mendalami ilmu agama, itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala di dunia yang menjadikan hati kita ini tenang di dunia. Dan orang yang tenang ketika menjalani kehidupan di dunia ini, ketika kelak ajal datang kepadanya, ketika dia menghadapi sakaratul maut, maka dia akan dipanggil dengan panggilan ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan engkau ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Maka sekali lagi, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk
mendapatkan ketenangan jiwa-jiwa kita, yaitu dengan cara diantaranya yang kita sebutkan tadi, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, banyak berzikir kepada Allah, bersabar, beriman kepada takdir tatkala kita mendapatkan musibah, dan terus hadiri majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup kita di dunia ini tenang, sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan di alam barzakh dan ketenangan di alam akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.